Anjing hitam dan anjing merah kita adu biar dia berantem, mana yang menang? Anjing merah kah? Atau anjing hitam? Setiap orang bisa memilih, Bapak Ibu bisa memilih mau anjing merah atau anjing hitam. Ketika kita adu, berantem, yang menang yang mana? Banyak berkata anjing merah, banyak yang berkata anjing hitam. Tetapi sesungguhnya yang menang adalah yang makannya banyak. Kok bisa? Karena dia kuat, dia beradu. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita kasih makan tubuh kita, daging kita yang banyak, maka daging kita yang kuat. Roh kita tidak dikasih makan, roh kita lemah. Daging kita dengan roh kita, pasti daging kita akan kalah. Roh kita akan kalah karena daging kita diberi makan banyak. Roh kita pun butuh makanan. Makanya kita harus memberi makan roh kita daripada daging kita. Bukan berarti daging kita tidak boleh, tubuh kita tidak boleh kasih makan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Pilih semua notifikasi supaya ketika ada video yang terbaru, Bapak Ibu menerima pemberitahuannya. Di dalam kehidupan ini kita mengamati banyak orang yang suka yang namanya kuliner. Di mana ada tempat yang paling mengenakan pasti dikejar. Di mana ada info resto atau makanan yang luar biasa pasti dikejar. Dia tidak mau ketinggalan, dia mau berusaha untuk menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, bukan tidak boleh, justru terkadang kita ya itu hiburan. Oke, makan, terkadang menghabiskan uang yang banyak, makan-makan. Bukan tidak boleh ya, kalau memang ada berkat silahkan. Tetapi kita harus menyadari di dalam hidup ini, kalau untuk berbicara makanan, minuman, kita pun rela mengeluarkan uang yang banyak. Kita rela menghabiskan waktu hidup kita. Kita rela menempuh jarak yang begitu jauh hanya demi sampai di tempat tersebut agar kita bisa menikmati setiap makanan yang ada. Rela kan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sebagian besar, tidak semua ya Bapak Ibu Saudara, tidak semua. Sebagian besar pasti rela untuk mengejar hal-hal ini. Di sini kita melihat, mengamati, merenungkan. Kok ada ya yang sampai seperti ini? Ya selera hidup orang tuh beda-beda, betul nggak? Justru kita harus belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini selalu kan itu tidak pernah kita tidak makan. Tidak mungkin kita tidak minum. Kita pasti makan dan minum. Tetapi habis kita makan dan minum, makan, minum, makan, minum. Kalau hanya itu saja yang kita lakukan, toh pada ujungnya akhirnya kita akan mengakhiri hidup kita. Ini suatu rutinitas setiap hari Bapak Ibu Saudara, dan kita juga membutuhkan makanan, kita juga membutuhkan minuman. Mari saya mengajak berpikir apa yang kita hasilkan, apa yang kita bisa berikan buat dunia ini. Kalau kita cuma menghabiskan waktu hidup kita dengan setiap hari makan, minum, yang kita bicarakan makanan A, makanan B, minuman A, minuman B, dampaknya apa? Apa dampak buat manusia batiniah kita? Adakah kita mengalami perubahan dalam kehidupan ini atau tidak? Kalau kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan mengalami kematian, pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, ya jangan kita sia-siakan Bapak Ibu Saudara waktu hidup kita. Ingat loh, saya bicara ini bukan berarti kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bukan seperti itu, tetapi apa yang menjadi motivasi hidup kita? Apakah waktu hidup kita mau kita habiskan untuk hal-hal seperti ini terus? Makan perlu buat kesehatan kita, minum perlu
untuk menunjang tubuh kita karena tubuh kita butuh cairan. Tetapi setelah kita mengisi itu semua, ayo kita isi hari hidup kita untuk membawa dampak bagi sesama. Kita tidak mungkin bisa membawa dampak bagi sesama dalam kondisi yang baik kalau kita pun tidak ada konektivitas atau hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita dapat waktu satu hari berapa jam? 24 jam kan? Adakah Bapak Ibu Saudara yang lebih dari 24 jam? Pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara waktunya sama dengan saya, 24 jam. Dan 1 jam 60 menit, lalu dalam 1 minggu 7 hari, sama kan? Nggak ada yang beda kan? Tetapi yang beda apa antara Bapak Ibu Saudara dan saya? Yang beda adalah cara mengisi waktu hidup kita itu. Apakah waktu hidup kita ini akan kita habiskan untuk menyenangkan daging kita sendiri saja? Seperti filosofi yang sering kita dengar bahwa hidup kita hanya satu kali, habis itu kita mati. Makanya hidup senang-senang saja. Pak, Bu, kalau filosofi kita seperti itu, kita salah. Kita menyia-nyiakan waktu hidup kita. Waktu hidup kita saat ini yang mungkin hanya 70 tahun, ini berharga sekali. Ini luar biasa, justru jangan sia-siakan. Jangan hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak membawa dampak buat kehidupan kekal, Bapak Ibu Saudara. Ingat loh, kalau kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia justru membawa kabar baik kepada kita, supaya kita fokus kepada kekekalan. Supaya kita fokus kepada kehidupan di balik kubur, kehidupan setelah kematian. Terlalu banyak justru kita fokus hanya untuk kehidupan yang ada di dunia ini, yang kurun waktunya hanya 70 tahun. Dan kita menghabiskan waktu kita terkadang sia-sia. 24 jam waktu efektif kita berapa lama? Belum dipotong waktu tidur, ngegosip, nonton yang nggak benar, terus baca berita-berita yang tidak mendukung iman kita. Lalu yang kita sungguh-sungguh buat Tuhan berapa lama? Mari, di sini saya mengingatkan kita sama-sama yuk belajar mengisi waktu hidup kita. Ya, kita tidak tahu ya sisa waktu hidup kita berapa lama. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya pasti waktunya berbeda-beda, tidak sama. Waktu di sini adalah waktu kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Ini tidak sama, ini berbeda. Ada yang mungkin sudah dekat, ada yang mungkin masih lama, ada yang mungkin masih panjang. Kita tidak tahu. Apakah besok kita masih hidup? Bisakah Bapak Ibu menjamin besok masih hidup? Saya sendiri tidak bisa menjamin apakah besok saya masih hidup. Tetapi satu hal di sini saya mengajak, ayo kita mengarahkan hidup kita, membawa hidup kita, agar bagaimana membawa dampak bagi sesama. Jangan isi hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan isi hidup kita hanya untuk menyenangkan daging kita saja. Kalau kita berbicara makan dan minum itu hanya untuk menyehatkan tubuh kita, itu pun kalau kita kelepasan ya, kalau kita kelepasan makan dan minum sebanyak-banyaknya karena kita suka dengan makanan tersebut, kita habisin, kita makan sesuka hati kita, itu pun tidak sehat buat tubuh kita. Itu pun akan membawa penyakit. Bahkan mungkin kita bisa mengalami obesitas. Lalu setelah itu serangan jantung. Nah, ini berbahaya. Ayolah, berbicara makan dan minum bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi manusia rohani kita pun membutuhkan makan dan minum. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada anjing hitam dan anjing merah, kita adu biar dia berantem. Mana yang menang? Anjing merah kah? Atau anjing hitam? Setiap orang bisa memilih, Bapak Ibu bisa memilih, mau anjing merah atau anjing hitam. Ketika kita adu, berantem, yang menang yang mana? Banyak yang berkata anjing merah, banyak yang berkata anjing hitam. Tetapi sesungguhnya yang menang adalah yang makannya banyak. Kok bisa? Karena dia kuat, dia beradu. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita kasih makan tubuh kita, daging kita yang banyak, maka daging kita yang kuat. Roh kita tidak dikasih makan, roh kita lemah. Daging kita dengan roh kita, pasti daging kita akan kalah. Roh kita akan kalah karena daging kita diberi makan banyak. Roh kita pun butuh makanan. Makanya kita harus memberi makan roh kita.
daripada daging kita. Bukan berarti daging kita tidak boleh, tubuh kita tidak boleh kasih makan, ya sama aja kita membunuh. Tetapi kalau roh kita yang diberi makan lebih banyak, dia akan kuat. Kita sanggup untuk mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Selama ini kan kita selalu memberikan makan daging kita. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ayo. Nah, setiap kita coba renungkan. Terlalu banyak makan pun membuat sakit penyakit. Tetapi hal yang paling dalam ketika kita memberi makan, minum yang berlebihan untuk tubuh kita, selain jasmani kita sakit, maka rohani kita pun pasti akan melemah. Ayolah kita fokus bagaimana memberikan makan minum buat manusia rohani kita, supaya ini yang terus bertumbuh. Karena kehidupan kekekalan kita nanti, ingat loh, bukan tubuh jasmani ini, tetapi tubuh jasmani ini akan hancur. Ayo, isilah waktu hidup kita untuk hal-hal yang berguna. Jangan biarkan hidup kita berlalu dengan cuma-cuma. Kalau kita membiarkan berlalu dengan cuma-cuma, maka kita yang akan menyesal. Mari Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin menghabiskan waktu cuma-cuma, saya mengajak yuk kita sama-sama, yuk kita isi waktu hidup kita, bagaimana manusia rohani kita bisa bertumbuh, dan kita jangan menghabiskan waktu yang tidak membawa dampak buat kehidupan rohani kita, kehidupan kekekalan kita, bahkan kehidupan orang di sekitar kita. Ayo mari Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar, bahkan juga yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya, pilih semua notifikasi agar menerima pemberitahuan yang ada ketika video di-upload. Tuhan Yesus Kristus memberkati, salam transformasi.